Untuk mengetahui kemampuanmu dari soal-soal ini, silahkan catat sendiri total jawaban yang benar dan yang salah. Video ini adalah lanjutan soal sebelumnya. Untuk melihat soal sebelumnya, lihat di pojok kanan atas. Baik, mari kita lanjut video soal sebelumnya. Soal nomor 11. Mengapa audit komunikasi perlu dilaksanakan oleh organisasi? A. Untuk memperoleh informasi tentang muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi dan kualitas komunikasi. B. Pada penemuan masalah-masalah dan faktor-faktor yang dapat menghambat atau mengganggu pelaksanaan efektivitas sistem komunikasi. C. Meningkatkan efektivitas organisasi, sehingga hasil analisis dan solusi harus dapat dinyatakan sebagai rencana kerja. D. Untuk meningkatkan efektivitas organisasi. E. Menyingkap kemacetan-kemacetan informasi, hambatan-hambatan terhadap komunikasi efektif, dan peluang-peluang yang disia-siakan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Untuk memperoleh informasi tentang muatan informasi dalam kaitannya dengan topik-topik penting, sumber dan saluran informasi, kualitas informasi dan kualitas komunikasi. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Kapankah saat tepat penyelenggaraan audit komunikasi? A. Saat membangun landasan untuk mengantisipasi terjadinya ketidakpastian yang ditimbulkan oleh perubahan-perubahan besar. B. Bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi, termasuk fungsi komunikasinya. C. Bila menganggap perlu untuk meningkatkan efektivitas organisasi. D. Bila sistem tidak mencapai sasarannya, kemungkinan karena arahnya salah, menyimpang dari kebijakan, salah pengertian, dan menyalahi jadwal waktu. E. Untuk membandingkan status sistem komunikasi antara sebelum pengukuran dan sesudah pengukuran dilakukan guna menentukan dampak dari program-program komunikasi baru. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah bila eksekutif menganggap perlu melakukan pengembangan ataupun restrukturisasi organisasi, termasuk fungsi komunikasinya. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 13. Komunikasi organisasi dalam prosesnya terdiri dari dua dimensi, yaitu dimensi komunikasi internal dan dimensi komunikasi eksternal. Komunikasi internal dalam sebuah organisasi itu ditunjang dalam beberapa bentuk komunikasi, antara lain yaitu komunikasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Berikut ini yang merupakan contoh komunikasi diagonal adalah A. Komunikasi antara pimpinan dan bawahan atau sebaliknya. B. Komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. C. Komunikasi antara sesama karyawan. D. Komunikasi dari organisasi ke halayak. E. Komunikasi dari halayak ke organisasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Komunikasi antara pimpinan seksi dengan karyawan seksi lain. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 14. Salah satu faktor yang dapat digunakan untuk menilai komunikasi internal adalah superior openness, yang artinya A. Mencerminkan seberapa puas seorang karyawan terhadap cara manajemen dalam memberikan sumber informasi, penerimaan hadiah, reward, serta memberikan pemahaman atas tujuan organisasi dan pekerjaan. B. Pernyataan mengenai komunikasi yang positif antara bawahan dan atasan, karena itu meliputi pertukaran dorongan, pemahaman, dan kejujuran di antara keduanya. C. Faktor utama yang menghubungkan fungsi level manajemen atau level atasan, superior. D. Perasaan seorang karyawan mengenai sudut pandang dan opini yang didengar dan diintegrasikan dalam kegiatan sehari-hari. E. Menggambarkan ide atau gagasan karyawan yang sehubungan dengan penerimaan informasi yang dapat dipercaya dari pihak manajemen dan dari rekan kerjanya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Faktor utama yang menghubungkan fungsi level manajemen atau level atasan, superior. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Terima kasih. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Bagaimana membangun komunikasi yang efektif? A. Mengembangkan hubungan dengan pihak lain. B. Memfokuskan perhatian pada masalah-masalah yang ada. C. Mengontrol arus informasi kepada pihak lain. D. Harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik.
Memberikan pesan secara jelas dan singkat dan menghindari penggunaan bahasa atau logat golongan tertentu ketika berkomunikasi dengan seseorang yang tidak familiar dengan istilah atau ucapan tertentu. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Harus mampu mengidentifikasi sasaran yang menjadi penerima pesan, menentukan tujuan komunikasi, merancang pesan, memilih media, memilih sumber pesan, dan mengumpulkan umpan balik. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 16. Mengapa kemampuan komunikator untuk memilih sumber pesan dapat menentukan keberhasilan? A. Untuk menunjang kesuksesan organisasi baik dalam meningkatkan kinerja organisasi maupun adaptasi organisasi terhadap setiap perubahan lingkungan. B. Untuk mencapai tanggapan dan efek yang diharapkan. C. Untuk mengembangkan komunikasi yang baik. D. Mengetahui dan memahami apakah halayaknya, konsumen ada dalam tahap pembelian atau tidak. Untuk mengidentifikasi sasaran atau penerima pesan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Untuk mencapai tanggapan dan efek yang diharapkan. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 17. Bagaimana struktur jaringan komunikasi dapat terbentuk? A. Memusat dan menyebar jaringan. B. Mempunyai derajat integrasi yang tinggi. C. Hubungan antara aktor dalam masyarakat. D. Mengembangkan pola komunikasi yang menggabungkan beberapa struktur jaringan komunikasi. Menyatukan orang-orang dengan minat yang sama. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Hubungan antara aktor dalam masyarakat. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 18. Apa konsep dasar tingkah laku sosial dalam analisis jaringan komunikasi? A. Memanfaatkan data hubungan mengenai arus komunikasi pada tipe hubungan interpersonal. B. Keterlibatan individu yang ada di dalam sistem tidak hanya seorang melainkan melibatkan banyak pelaku yang berpartisipasi dalam sistem sosial tersebut. C. Mengidentifikasi individu-individu yang dianggap paling penting dalam jaringan. D. Mengukur berbagai indikator, indeks, struktur komunikasi. Semua anggota memiliki kekuatan yang sama untuk memengaruhi anggota lainnya dan semua anggota dapat berkomunikasi dengan anggota lainnya. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Keterlibatan individu yang ada di dalam sistem tidak hanya seorang melainkan melibatkan banyak pelaku yang berpartisipasi dalam sistem sosial tersebut. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 19. Pengembangan karir bagi aparatur sipil negara, ASN, yang menjabat sebagai operator layanan operasional harus dilakukan berdasarkan suatu landasan atau prinsip tertentu. Ini bisa berarti bahwa ada suatu kerangka atau prosedur yang telah ditetapkan untuk memastikan bahwa pengembangan karir ASN tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria yang jelas. Dengan demikian, pengembangan karir ASN operator layanan operasional serta jaminan yang diberikan harus mengikuti landasan yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang berlaku. Jadi apa pengembangan karir ASN operator layanan operasional serta menjamin dilakukan berdasarkan di bawah ini? Kecuali A. Kualifikasi, B. Kompetensi, C. Penataan pegawai, D. Penilaian kinerja, Kebutuhan instansi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Penataan pegawai. Kita melangkah ke soal berikutnya. Soal nomor 20. Seorang operator layanan operasional, yang juga merupakan pegawai aparatur sipil negara, ASN, diharapkan untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan prinsip-prinsip yang menjadi landasan profesi ASN. Prinsip-prinsip ini merujuk pada seperangkat nilai atau etika yang harus dipegang teguh oleh setiap ASN dalam menjalankan tugasnya. Melalui prinsip-prinsip ini, diharapkan bahwa seorang operator layanan operasional yang merupakan ASN akan dapat menjalankan tugasnya dengan baik, menghormati hak-hak dan kepentingan publik, serta memberikan kontribusi positif bagi pemerintah dan masyarakat. Berikut nilai dasar prinsip ASN adalah A. Memegang teguh ideologi Pancasila. B. Setia dan mempertahankan UUD 1945 serta pemerintahan yang sah. C. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. D. Menjamin perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas. Menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Silahkan memilih jawaban yang sesuai.
Jawabannya adalah C. Mengabdi pada negara dan rakyat Indonesia. Sebelum lanjut membahas soal selanjutnya, silahkan subscribe dan di-share. Kita lanjut di part selanjutnya, terima kasih.